Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan dari sahabat Ibu Maria yang ada di Snepo. Assalamualaikum Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maria. Mau bertanya Ustaz, apa itu sholawat Jibril dan apakah bisa menjadi amalan agar dijauhkan dari bala? Dan juga apa hukum orang membaca sholawat? Ini berarti 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Sholawat Jibril, apakah akan bisa menjadi amalan dijauhkan bala, dan apakah hukum membaca sholawat? Silakan Ustadz. Yang pertama, hukum. Tadi sudah kita sampaikan bahwa bersolawat itu adalah melaksanakan perintah Allah. Ini yang penting. Nah, hukumnya apa? Ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Kalau kita bicara hukum, sangat-sangat tergantung daripada orang yang melaksanakan itu. Karena begitu orang melaksanakan bersolawat, bisa saja menjadi wajib. Karena apa? Dia punya nadar. Tapi bisa sunnah karena dia melaksanakan perintah Allah. Mungkin juga makruh karena cara bersolawatnya tidak etis. Contoh, mohon maaf ini agak ekstrim, di Jatilan, apa kan Jatilan di sini itu? Kuda lumping. Diiringi dengan sholawat, itu kan bersolawat itu. Yang disenandungkan ya Ustaz? Iya, yang disenandungkan. Enggak pas itu. Atau di Anggu, apa lupa jadinya apa ya. Ya itulah pokoknya. Di Dolalak. Dolalak ya. Dolalak juga kadang dengan sholawat. Ini enggak pas. Sementara yang diiringi mabuk, mendem. Ini bahkan kadang mereka itu yang laris kan yang Dolalak Putri. Daya tariknya itu kan karena celananya itu celana pendek dengan pakaian yang ketat, yang begitulah, tidak perlu diceritakan di sini. Nah, ini kan bisa saya mengkategorikan bersolawatnya makruh. Tapi juga kadang haram dengan niat-niat yang tidak baik. Ini kita kembali kepada hukum. Maka kepada Ibu Maria, bagaimana kita menata niat kita untuk supaya apa yang kita lakukan adalah termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita bersolawat? Baik itu sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholat, berbagai macam sholat itu banyak sekali. Hukumnya bagaimana? Ya baik-baik saja wong kita bersolawat kok. Tapi niat kita. Apakah bisa juga menjadi amalan agar dijauhkan dari bala, Ustaz? Apakah bisa menjadi amalan yang dijauhkan dari bala? Ya bisa saja kalau Allah mengendaki. Wong kita kan berdoa, memohon untuk dengan bersolawat ini saya dijauhkan dari bala. Ini dengan solawat ini mudah-mudahan si amati umpamanya. Tanda petik dulu ini. Nah, kalau Allah mengabulkan kan juga bisa. Itu termasuk niat bersolawat yang haram. Masa bersolawat kok ingin nyantet? Ini jadi kita harus komprehensif melihat sebuah persoalan ini. Jadi mau pakai apa, mau untuk apa. Tapi yang lebih penting dan yang harus disadari oleh kita semua, bahwa bersolawat itu adalah melaksanakan perintah Allah. Maka laksanakanlah dengan yang sebaik-baiknya, dengan toto kromo, karena kita ini berdoa kepada Allah dengan toto kromo, sopan santun,
Beradab ya Ustaz. Beradab. Jadi jangan sampai kita ini bersolawat, tapi kadang hati kita ini tidak nyantol kepada Allah. Beri contoh, kita sering kita jumpai Salatullah salamullah ala toha rasulillah dan seterusnya. Dengan diiringi itu, coba rasakan diri kita di saat menyampaikan itu, nyantol enggak dengan Allah? Enggak kayaknya kalau seperti itu. Nah, ini contoh. Iya. Maka silahkan bersolawat, tapi kita bersolawat adalah berdoa kepada Allah. Berdoa dengan kepada Allah, maka kita nyantol bahasa saya, mohon maaf bahasa saya, nyantol artinya itu ada merasa gandeng dengan Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu, kalau kamu seolah-olah melihat saja tidak biar, fa innahu yaraka, yakin kalau Allah itu melihatmu. Bagaimana kita itu berdoa, bagaimana kita ini beribadah, kita dilihat. Kalau misalkan untuk adabnya sendiri, kita sholawat pada saat di perjalanan menggunakan motor, mobil seperti itu boleh Ustadz ya? Boleh saja, kapan saja, di tempat-tempat yang baik. Jadi ya tadi ada contoh yang nggak baik, kita sedang duduk di toilet atau di apa kalau kita ya tidak pas lah. Ya. Saya tidak akan terlalu ekstrim memberikan penjelasan hukum. Nah, kata saya katakan bahwa bicara hukum bisa berbeda-beda kapan dan di mana. Ini yang harus kita pahami bersama agar ibadah kita ini betul-betul ibadah yang lillah, yang karena Allah. Jangan kita ngaku bersolawat tapi tidak ada cantolannya kepada Allah. Kira-kira itu kalau tadi yang kita contohkan, lebih merasa bersolawat apa lebih merasa dia itu nyanyi? Nyanyi. Kalau nyanyi ya. Tapi dia ngomongnya ini kan solawat. Iya benar solawat, lafaznya solawat. Lafalnya solawat, tapi dia itu cara penyampaian bersolawat apa tidak? Kalau bersolawat itu artinya berdoa untuk Rasulullah. Dan masih membahas tentang janji Allah bagi orang yang bersolawat. Dari sahabat Zul tadi juga sudah ada yang bertanya, Ustadz, ini tentang apakah benar salah satu cara terkabulnya doa adalah dengan mengucapkan solawat, dan tanpa solawat doa tersebut akan tertahan di langit. Silakan Ustadz. Terima kasih. Jadi kita harus tahu dulu bahwa agama Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah. Bersolawat itu sebagai manifestasi cinta kita pada Rasul. Artinya dengan bersolawat itu kita mengakui eksistensi daripada Rasulullah. Apa yang ia sampaikan kepada hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Jadi kita luas sekali ini kalau melihat. Maka kalau kita tidak mau mencintai Rasul, secara otomatis kita tidak akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini, jadi sama juga bohong. Kalau orang tidak mau bersolawat, tidak mau mencintai Rasul, kok mengaku Islam. Ini harus paham dulu nih. Ini penting untuk disampaikan agar kita ini tidak salah memahami. Nah, memang di dalam tuntunan berdoa itu diawali dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Nah, jadi pertanyaan, doa itu akan ngawang-ngawang.
tidak sampai. Kalau itu lalu saya mengatakan benar, bagaimana dengan kisah seorang anak yang ibunya mengatakan mati kowe, kembruan tembok. Ternyata 25 tahun kemudian baru dikabulkan. Padahal hanya ucapan ya Ustadz ya? Iya. Ini. Tapi ucapan seorang ibu tuh doa. Doa, maka hati-hati seorang ibu ini. Maka kalau kita itu diawali dengan sholawat, ditutup dengan itu memang tuntunan. Itu. Soal dikabulkan dan tidaknya itu adalah prerogatif Allah yang harus kita sadar. Dan Allah itu lebih tahu pantasnya Mbak Nada itu duwe utang piro. Lebih tahu pantasnya itu hartanya kayak apa. Disinilah kita ini kalau dalam bahasa Jawanya berkali-kali saya sampaikan, kita tuh sumeleh sama Allah. Kita terima apa yang telah menjadi keputusan Allah setelah kita berikhtiar. Nah, tugas kita itu hanya berikhtiar. Termasuk bersolawat ini adalah ikhtiar. Ikhtiar untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ini. Nah, semoga kita ini betul-betul tergolong orang-orang yang cinta, dicatat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.